Halo pemirsa Ganjil Misteri, saat ini aku lagi ada di Kampung Baktijaya Pocis 3 di daerah Tangerang Selatan. Nah, aku dapat info nih dari warga-warga setempat di sini, katanya di sini tuh ada orang yang melihara tuyul. Nah, coba kita penelusuran, mungkin kita bisa tanya ya salah satu warga di sini apakah mereka pernah menjadi salah satu korbannya. Ikutin aku. Di sini tempat lokasinya di mana warga-warga setempat selalu mengeluh karena udah beberapa bulan ini mereka sering merasakan kehilangan uang. Nah, coba sekarang mungkin kita coba tanya sama ibu yang ada di rumah ini ya. Assalamualaikum. Ada apa ya, Mbak? Ibu, aku dari Ganjil Misteri. Oh, iya. Ya, aku mau tanya nih Bu, konon katanya daerah ini dikenal dengan tempat-tempat yang sering kehilangan uang ya. Iya betul, kebetulan saya sendiri yang ngalamin. Oh, kebetulan Ibu korbannya. Iya, Oke, korbannya. kalau gitu aku izin bertanya boleh sama Ibu, gimana sih Bu Silakan. kronologisnya? Kronologisnya ya, begini ya Mbak, saya duduk ya Mbak ya. Ya, boleh Bu. Nah, pemirsa, sekarang aku udah langsung bersama korbannya nih. Ayo kita tanya sama Tanggal Ibu. 19 Mei itu Iya, kan Bu. ya aku ngecek tuh punya uang 6.300.000. Aku buka iketan itu kan dalam kondisi aku ikat karet gitu loh Mbak. Aku buka kok tinggal 5.300.000. Oke, aku berpikir oke lah, mungkin aku salah ngitung. Tapi ke dalam tulisanku tuh ada pas jumlahnya segitu, tapi kok jumlahnya kurang. Udah aku ikat karet lagi, kan dipakai orang tuh, dipinjam tetangga mau buat sekolahan. Udah aku pinjemin lah gitu. Artinya kan tinggal 43. Ya besok pagi-pagi ada tetangga mulangin lagi 500. Berarti 43 tambahin 500 berarti 48 dong ya. Lah besok lagi ada yang memakai lagi buat anaknya mah buat berobat. Bude aku tolong pinjemin uang gitu. Oh iya sini. Lah aku buka sang 48. Saya aku buka lagi iketan itu tinggal 38 Mbak. Kalau Hilangnya itu berapa nominal sejuta? per 1 juta. Per 1 juta. Udah berapa lama Bu mungkin Ibu sadarnya gitu? Sadarnya ya dalam itu ya yang pas nominal 1 juta itu baru sadar. Mungkin yang kalau yang 100-200 oke lah, mungkin anakku kali butuh. Tapi anakku kalau ngambil uang kan dia perluan apa, nggak ada yang dibeli, nggak ada di ini seenggak-enggaknya namanya anak-anak ya. Dalam tanggal 19 sampai 21 itu 2 juta. Terus, emang biasanya Ibu kalau nyimpan uangnya di mana? Ya saya mah orang kampung ya, mau taruh di ATM kadang-kadang, udah tolongin. Mungkin mau ke ATM kelamaan, mungkin ya udahlah aku ikat aja di rumah lah. Ngerasa aman begitu. Gimana Ibu bisa sadar kalau misalkan itu memang ternyata ada tuyul? Ya kalau orang itu pintu dikunci, luar dalam dikunci. Kunci aku amanin dah. Semua orang yang ngambil nggak mungkin sampai dia 2 kali balik dong. Paling diketok orang. Semua ketahuan kalau orang ngambil sekaligus aja ngapa itu ada 6 juta lebih jumlahnya nominalnya. Kenapa harus 2 kali ngambil kalau orang? Ya kan? Sedangkan di lingkungan sini rame, siang malam tuh rame. Motor di situ sebelah rumah nggak pernah masuk. Tuh kan? Bingung kan? Itu memang udah dari dulu apa baru-baru ini aja Bu? Yang heboh tuh baru-baru ini aja dari sana. Mabung aku kehilangan uang. Jadi Oh, ternyata itu banyak ya, banyak, cuma di bukan aku kampung ini aja. ya satu kampung, satu kampung. satu daerah sini. Asal Mabung dengar-dengar, iya sama aku juga. Aku kemarin 400, aku kemarin ada yang 100. Ada yang 50, terus di bawah. Iya Bude, kan saya kalau sore jualan jajanan anak-anak sambil keliling gitu ya. Iya Bude, di sini memang ada anak kecil tuyul-tuyul pada keliaran kalau sore. Si Rani, anak yang bisa ngeliat, adanya dia larinya langsung ke rumah kosong. Di sebelah sana tuh ada rumah asbes kosong, larinya ke situ dia. Terus anak yang kecil tuh si Kanaya, ada si botak tahu Bude, si botak begitu di atas mobil begitu. Iya kan dia punya indera keenam bisa ngelihat gitu ya. Boleh nggak sih, di mana sih tempat Ibu biasanya naruh uang gitu? Nih sini nih Mbak nih. Ya. Nih. Nah sekarang kita mau lihat nih lokasi atau tempat di mana Ibu menyimpan uangnya. Ya, oke. Duduk suka sepatu lagi. Biasanya di sini nih Mbak nih saya taruh di sini. Bungkus begini nih Mbak nih. Tuh, namanya saya orang. Nah, tuh uang apapun kan saya tulisin uang ini tuh.
Tuh, ada uang buat sekolah, udah buat apa tuh, liatin. Saya beginiin tuh Mbak tuh. Saking saya pengen punya uang tadi sambil itu tuh. Tuh. Oh, jadi ini biasa di sini ya. Hilangnya Iya. pun di sini ya, Bu? Iya. Di mana tempat yang Ibu simpan 1 juta itu? Maksudnya kalengnya yang mana? Kalengnya di uang posisinya di ini nih. Tuh di posisi ini nih. Tadinya itu kan saya ikat nih. Ini baru kemasukan tadi ketambahan sedikit nih. Pemirsa penikmat ganjil, ini juga kita sempat melihat nih. Kalau di toples ya, Iya, di buat toples tengah. ini ada bawang putih, Ada kaca, rambut. ada rambut juga, Bu. Iya. Rambut dari mana ini, Bu? Mungkin boleh diambil. Kan putih. Boleh rambut diambil. aku. Tuh sampai sebegini. Tuh. Aku juga ngeliat ada ini. Tuh. Ini apa, Bu? Kenapa Ibu? Ya, katanya Sampai kalau naruh-naruh ini. taruhin rambut, taruhin bawang putih, taruhin kacang hijau sama kaca, katanya begitu Mbak, kata orang-orang. Coba taruh Biar ini, biar dia kata nggak bisa begitu. ngambil, biar Iya. tuyul nggak bisa ngambil. Sampai ini juga nih. Sampai kata ada lidi Sapu. aren Mbak. Oh, lidi aren, ini lidi Iya, aren. kata lidi aren, kata begitu. Berarti warga-warga di sini semua pakai ini buat penangkal ya. Iya, gitu. Tapi ternyata masih berkeliaran juga. Masih juga. Nggak mempan berarti, Bu. Iya. Oke. Kan tuyulnya udah canggih. Tuyulnya canggih. Ini udah dikasih penangkal. Nanti coba kita ini sih, Bu, bantu tanya juga sama Iya, deh. ahli spiritual ya. Nanti kita Spiritual, coba biar kita bisa minta tolong dibacain ya apa sih sebenarnya yang terjadi di Iya. kampung Pocis 3 Tangerang Selatan. Akhirnya saya saking keselnya saya taruh freezer sekarang uang. Kayak orang sinting ya jadinya. Mana nyimpennya, Bu? Nih sekarang di sini nih. Sekarang akhirnya di sini tuh Mbak. Oke. Tuh saya ikat bungkus plastik tuh. Tapi di freezer ini aman. Ya belum nggak tahu juga ini saya. Namanya saya orang awam nggak tahu menau. Coba lihat uangnya, Bu. Tuh sampai saya bungkus-bungkusin. Kayak orang sinting. Tuh saya ikat-ikat begini dalam kondisi saya ikat-ikatin begini tuh. Nah, Tuh. dalam kondisi seperti ini Ini bisa hilang ya, Bu ya? Bisa hilang kondisi begini bisa hilang ini. Tapi mungkin Ibu udah pernah nyoba nggak sih gimana cara nyimpennya nih biar nggak hilang, ngetes aja gitu? Iya. Tetap aja hilang juga. Mau disimpan di sini atau di kamar tetap hilang. Tuh, ini kan tuh maaf tuh sampai saya ikat-ikatin begini tuh yang dari dalam tuh. Liatin saya ikat-ikatin begini kan kayak orang PA saya tuh. Tuh. Iya, ya, Bu. Tuh, ini juga dalam dompet saya ikat juga tuh. Ini saya tulisin tuh kan nominalnya ada 3.700.000 tuh saya ikat gitu tuh. Oke. Iya, sampai saya tulis nominalnya kali-kali saya lupa apa bagaimana begitu. Tapi kenyataannya kan saya nggak lupa deh. Saya taruh freezer lagi tuh, campur es mambo. Mungkin kali ada besi beraninya, kali dia takut kali. Saya pikirnya orang awam begitu ya. Bu, tadi kan Ibu juga sempat bilang nih, bukan cuma Ibu aja yang kehilangan ya, tapi banyak warga-warga Ada yang beberapa lain juga. tetangga Ada gitu. beberapa juga ada. Ya. Mungkin Bu Ade berkenan gak nih nganterin aku buat ke warga yang lainnya? Mungkin aku pengen tahu juga nih cerita dari yang lain tuh seperti apa sih? Kalau saya mau nganterin di bawah, cuman tergantung dia mau nggak ditanyain gitu ya. Coba ya ke bawah ya. Pemirsa ganjil, tadi aku juga udah sempat nanya sama Bu Ade langsung sebagai korban yang suka kehilangan uang. Bahkan kita juga sempat nanya sama Ibu gimana sih cara dia menyimpan uang, kenapa terus-terusan hilang. Bahkan dengan beberapa metode cara menyimpannya pun tetap kehilangan ya Bu ya uangnya. Nah sekarang kita coba ke versi yang lainnya nih. Ayo Bu. Ya silakan aku anterin ke arah bawah. Mbak, permisi Mbak. Mau ke sini ke Bapak. Ini yang masalah kemarin ke. Oke, nah pemirsa ganjil, saat ini aku bersama Majin. Babah Majin Iya. ya. Nah, Babah Majin ini bisa dibilang juga sebagai salah satu korban kehilangan yang sering kehilangan uang ya dengan nominal yang lumayan banyak juga. Sekarang kita bisa tanya langsung ya, seperti apa sih Bah
kronologisnya? Ya, Mulai pokoknya tahu kita yang nganya mau belanja, ngambil duit 1 juta dulu. Pas kita ambil 500, lah ini duit lebih dari juta, tinggal 300, tinggal 200. Bingung dia. Oh, nyalain lagi, kita lihat semua pada kurang semua. gitu. Tiap lepitan kita lepit kan 1 juta, 1 juta, kurang semua. Berapa lama itu bah ngerasain kehilangan itu? Ya sekitar 6 bulan mah ada udah. Oh, selama 6 bulan. Lama udah. Dan selama 6 bulan itu Bapak diem aja? Diam aja udah, cuman ada yang bilangin duit anuin akurin seri-serinya, ikat sama karet tuh udah gitu. Oh gitu. Iya. Cara nyimpannya pun Diikat aja sama karet. tetap hilang? Enggak itu. Oh, kalau kayak gitu nggak Iya, hilang. iya. Oh, jadi yang hilang itu tadi versinya seperti apa? Ya pokoknya lepit, jika seri yang gede sama latur, dilepit, diikat sama karet udah aja gitu. Ada orang bilangin gitu. Ya angan-angan mah itu doangan. Madak-madakan pas tangga kan jangan anak yang lihat ada bocah main atas mobil itu angan-angan buah pasir tuyul gitu. Tapi ada saksi yang melihat bahwa itu tuyul. Bocah kecil. Oh, anak kecil. Tapi biasanya anak kecil tuh bisa Iya. percaya ya. Mama ada orang tuh kayaknya bapak lagi botak kayaknya tuh telanjangannya di atas mobil gitu. Pernah orang kalau yang gak tahu makanya kita yang punya. Di atas mobil Bapak ya? Ini dari sini. Oh, jam berapa itu Bah kira-kira tuyul itu berkeliaran? Siang kalau salah itu. Oh, siang pun berkeliaran. Ya, betul, ya. Jadi dia nggak kenal waktu ya. Katanya apa kita nanya-nanya yang ini juga gitu. Kayaknya itu agak ngaso kayaknya. Dia ngaso jangan di rumah saya kita kata. Tersangkanya kita yang punya. Kita jengkel itu. Tapi ini ya berarti ramai banget ya warga di sini karena Ramai. oh ini hilang gitu ya. Sepi tuh pas kita ciriga-ciriga sepi. Pindah kadang mabung ya kadang kemarin kedengerannya. Ya, Bapak Majin, terima kasih nih ya udah meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi pengalaman, sharing-sharing atas kejadian nih yang terjadi sama Bapak Mijan, yaitu kehilangan uang ya. Nah, jadi seperti ini pemirsa, ternyata nih kalau kita telusurin dua narasumber kita yang barusan kita wawancara ya, ternyata sama-sama memiliki usaha warung. Nah, kira-kira ada apa sih? Kenapa tuyul-tuyul itu mengincar para usaha-usaha warung ini? Mungkin nanti kita bisa tanya langsung ya sama ahli spiritual kita. Sebenarnya kenapa harus warung gitu kan? Sekarang kita mau tanya langsung sama anak yang konon katanya menjadi saksi, yang suka ngeliat tuyul-tuyul itu berkeliaran di atas mobil, bahkan nggak kenal waktu, bisa siang, bisa malam juga. Ikutin aku. Nah, pemirsa ganjil, sekarang aku mau coba tanya langsung nih sama Mbak Rani. Coba, bener gak ya orang yang ini? Halo. Ya, bener dengan Mbak Rani ya? Iya benar. Oh iya. Jadi aku ini dapat info dari warga setempat di sini nih. Katanya kan mereka sering banget ya kehilangan uang gitu. Nah, Mbak Rani ini bisa dikatakan sebagai salah satu kan saksi. Iya. Kalau misalkan Mbak ini sering lihat tuyul-tuyul tersebut. Aku mau tanya nih sama Mbak Rani, seperti apa sih Mbak sosok yang Mbak lihat? Ya anak kecil gitu sih, ya segini lah. Dia suka lari-lari gitu, matanya hitam, terus ya bibirnya juga agak serem gitu kan, terus matanya kan gede gitu. Matanya besar. Nah, terus ya kepalanya agak inian dikit, agak gede gitu. Terus Kepalanya besar. iya lari-lari. Badannya kecil. Kecil kurus. Pakai celana doang, celana putih gitu. Rambutnya botak nggak ada rambutnya. Tapi kalau dari penglihatan Mbak sendiri itu memang pure anak kecil atau memang kayak orang tua yang memang tubuhnya kecil? Kayak orang tua juga sih, agak-agak sedikit orang tua, tapi mukanya agak serem gitu. Nggak serem gitu. Ya badannya aja yang kecil. Ada berapa? Satu aja? Iya satu aja sih. Sama terus apa kadang dia berubah-berubah gitu? Enggak sih, tuyul dong. Kadang lari-lari di sini. Waktu itu pernah lihat juga di warung yang atas tuh. Oh di warung? Iya di Mungkin warung mobil. yang tadi kita sempat wawancara kali ya pemirsa. Warung Ya warung Babas itu. Babah. Anak aku yang lihat sih gitu, mama itu ada tuyul gitu. Terus aku lihat iya ada berdiri gitu. Terus lihat juga sering di sini di depan lari-lari. Kadang juga waktu itu masuk sih. Oh pernah masuk juga? Masuk waktu itu di sini aku kan, terus aku bilang ngapain gitu. Mbak Reni ini bisa dikatakan punya kemampuan untuk melihat mereka-mereka yang tak kasat mata ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga, tapi nggak takut? Enggak. Nah terus gimana Mbak pikirannya ketika melihat, yang Mbak pikirin ini apa? Ketika melihat tuyul itu terus ditambah ada kabar-kabar orang-orang nih kehilangan uang gitu.
Ya mungkin aku sih ngomong sih sama orang-orang, oh kemarin aku lihat gitu, iya duit aku hilang katanya, yang tukang sayur juga gitu, aku juga kehilangan uang gitu. Terus aku bilang, ya aku juga lihat waktu itu tuyul kesini lari-lari, waktu malam-malam juga dia di sini kan mau masuk, cuman aku baru lihat dia lari gitu. Nah, ekspresi tuyul itu gimana Mbak pas kalian saling tatap menatap ya? Ya Saling gimana lihat-lihatan. dia, ya nyengir-nyengir aja lari-lari kayak anak kecil biasa gitu, cuman ya agak serem mukanya. Terus tadi kan menurut warga itu dia itu datangnya bisa siang, bisa malam. Kalau dari Mbak sendiri nih, selama melihat tuyul-tuyul itu, Kenapa? kapan sih dia paling sering ada Malam, berkeliaran itu? malam sih, Sekitar jam 11-an gitu. Aku kan suka duduk di situ di bangku. Bahwa di lingkungan sini sering-sering didatangi anak kecil kalau Bunda melihat ya, seperti orang anak kerdil tapi dia tidak punya rambut. Kuat banget, apalagi yang daerah sini ini memang sering kehilangan uang. Masalahnya uang itu tidak sedikit. Pertama kali diambil 1 lembar gitu kan, tumpukan 1 lembar, kemudian oh aman ini 1 lembar, 2 lembar aman. Nah kelamaan 1 kepok itu sebetulnya sudah lama yang Bunda
Dan nangkep ini pun Bunda kan tidak ada rencana, tidak ada acara dadakan. Maaf Bunda juga baju seperti ini gitu loh. Tidak seperti seragam lah gitu kan. Bunda punya baju untuk pada waktu nangkep dan sebagainya. Nah ini sifatnya dadakan ya, namanya grebek, namanya orang grebek itu bagaimana di situ. Dan dia juga nggak mengira, memang jamnya jam 9 pas tuh Bunda tangkep. Aku penasaran nih Bun ya, mungkin tadi bisa dijelaskan detail nggak maksud tujuannya orang ini melihara tuyul tuh apa? Apa sebenarnya kebutuhan? Gampang. Kalau tuyul itu satu, orang sudah nggak mau ribet, kan zaman sekarang susah cari duit, ya. Ditawarin tuyul tuh membeli loh. Beli loh tuyul itu, tuyul tuh beli. Ada yang harganya 7 juta, 11 juta, 13 juta, bahkan sampai 100 juta. Sangat kuat sekali yang tadi Bunda pas di situ. Udah berapa lama nih Bun orang ini melihara tuyul di sini? Karena kan Udah lama ini. Udah lama dan sering yang kalau tuyul itu senengnya bermain di air atau bermain neker, kelereng itu loh. Seneng banget dia. Coba dikasihkan kelereng, ada air, dia pasti akan datang. Datangnya
untuk main gitu itu. ya. Nah, kalau mau nangkep ya seperti itu. Kalau tadi pas dia di sini mungkin mau ngambil uang atau apa kan, ini kan pelanggan ini. Nah, ini kan juga udah Bunda tangkep nih dua berarti kan lebih dari satu. Gini. Mungkin masih ada Masih. ada lagi di tempat. Entah ini siapa yang punya, tapi dia pasti akan mencari. Ini gimana? Pasti mencari. Bakal balik nggak nanti ke Oh, enggak. pemiliknya gitu ya? Apa sudah permanen Ya, aja biar nih? silahkan mencari, dia akan mencari sendiri kemana. Airnya sendiri ini ya Bun, anget. Ya. Iya, hangat kan? Lain kan airnya. Kenapa nih kalau anget-anget? Ya energi. Oh, energi. Energi Ngap panas kali sih ya. Ngap kali ya dia di dalam air terus. Lama kelamaan nanti kan, astaga, ini kan merinding Bunda. Iya, karena ini kita bisa lihat juga sih agak berembun gitu di dalamnya. Iya. Kalau air biasa kan nggak ada embun, nggak ada apa. Nah, biasanya nih Bun, kalau misalnya udah habis kontrak, itu gimana cara manusia-manusia ini atau kayak pemelihara-pemelihara ini melepaskan tuyul itu? Ada apakah? Ada, Maksudnya ada. seperti apa sih cara mereka? Salah satu keluarga itu akan diambil. Ya keluarganya sendiri. Kalau dia misalkan nggak dikasih makan gitu kan setiap hari harus ini. Nah, nanti kan lama kelamaan kena kehabisan darah. Itu kan yang disedot darah itu. Nah, terus juga aku agak ini lagi nih ya. Lupa ada yang mau kutanya. Berapa sih Bun harga tuyul yang sekarang lagi Bunda tangkap nih? Aku penasaran sama harganya, ini sekitar harga berapa? Harganya ganjil. Harganya ganjil, pantesan setiap ngambil uang itu dia selalu di tanggal ganjil ya Bun ya. Biasanya seperti itu. Kalau yang jelas Kamis malam Jumat tidak. Ini udah ditangkap, berarti ini sekarang dia udah nggak bisa kemana-mana nih ya? Nggak bisa. Nanti Bunda buang ke kali yang mengalir deras. Kasih solusi dong Bu, biar jangan Oke, kehilangan Bu dulu Ade. dong Bu. Saya yakin Bu Ade kan orang Jawa. Saya kepengen tahu apa sih yang untuk sementara ini Bu Ade lakukan kok tapi masih bocor. Mungkin saya akan bisa nambahin. Sementara ini nih Bu nih, sementara boleh Ibu lihat nih ya kebungkusan kadut nih ya Bu ya. Sampai dibuntal-buntal begini ya Bu ya. Kita penasaran. Ini ada lidi aren. Tuh. Ini ada bubur rampe. Tuh, isinya Bu. Ini sisir, kaca. Oh. Tuh. Kata orang-orang Terus? suruh begitu. Ini ada kacang hijau. Ada rambut, ada bawang putih. Nih. Nah, rambut. Ini kan kalau pengalaman Bunda ya. Pengalaman Bunda untuk pertama kali Bu Ade siapkan air. Ya, Air. atau Bu Ade membakar areng yang membara itu di tengah pintu. Kalau Membakar. Jangan lupa. Areng ya? Areng, Kenapa harus areng, Bun? Mungkin. areng. Itu nanti kan panas. Nah, areng Bu Ade kasih cabai kering yang merah. Oh iya. Nah, bakar di situ. Biar meletek-meletek itu Ya, nanti kan uapnya itu akan panas itu. Iya. Dia akan takut. Nah, kemudian bukan begini Bu Ade caranya. Ternyata yang salah. Sebetulnya bagus, sudah benar. Udah benar. Kalau lidi aren jangan disimpan di sini. Lidi aren itu disimpan di pojok tempat jualan Bu Ade. Oh, Nah, sekalian Bu Ade begini kan. Nih, Emang sebelum jualan. Nah, sambil doa lah gitu kan, singkir gitu kan. Iya. Nah, maghrib mau tutup rumah, singkir. Nah, kemudian uang Bu Ade simpan di mana sekarang ini? Sekarang aku Sekarang ditaruh di freezer, Bun. Di freezer ada apa? Nggak ada apa-apa kan? ya di freezer ada es mambo. Ya, caranya gini Bu Ade. Ini sudah benar. Heeh. Ini Bu Ade masukkan Heeh. bawang putih boleh. Nah, kemudian ini masukkan boleh. Bun, arti rambut itu apa sih Bun? Memang Sebetulnya nggak usah rambut. Oh, nggak usah. Nggak Jangan usah orang bilang, rambut. "Tarik rambut ini." Jangan. Gitu. Jangan rambut. Nah, ini apa ini Bu Ini Ade? ini jumlah terakhir yang kemarin hilang nih Bu, nih kan jumlahnya kemarin 24, aku buka ini aku tulisin 2,4, aku buka tinggal 1,4. Berarti kan satu lebih ya hilangnya kan berarti 1 juta. 1 1 juta. Bun. Pasti 1.100.000 sebelumnya kali. 1 juta ini terus yang di tempat lain hilang 100. Nah, kan 1.100.000. Iya, benar-benar. Nah, ya Ini kan? kalau tadinya aku tulis 2,4. Oke, caranya nyimpan begini Bu Ade. Ini sisir nggak usah.
dipotong. Nggak takut ya? Ini ininya aja, ya. Nah, kalau ini kan untuk sisiran nanti, Iya, walaupun dia nggak punya rambut. gitu. Jadi bisa Nah, jadi mungkin ini karena dipotong, nggak apa-apa, Potong, Bu. taruh di sini. Uangnya lah yang ditaruh di sini. Iya, mana taruh isinya uang semua ini. Nah itu kira-kira apa Bun? Maksudnya ini kan Nggak belum, mempan. tapi ini kan nggak ada. Udah Udah ada. Udah ada. Nah, dicoba taruh di sini, tapi di sana dibakari itu dulu. Arang sama cabai teri ya. Bun, aku masih penasaran banget. Emang kenapa sih kok dia udah pakai kayak gini-gini masih nggak mempan gitu? Kenapa harus areng? Kalau tuyul itu berbeda gitu mungkin dari yang lain atau seperti apa? Kalau tuyul tuyul sendiri? dulu itu kan masih tradisional ya. Sekarang udah canggih. Nah, sekarang sistemnya kan sistem internet kan, itu tuyul itu pinter kan, lebih pinter. Dia akan bisa nembus di sini. Tapi kalau dia mendapatkan hal-hal seperti ini, saya kira nggak akan hilang lagi. Kasih aja jarum, tambahin jarum, Oh iya, banyak jarum mah. jarum sama cabai merah. Cabai merah sama areng tadi ya, areng sama Nah, air ya. kalau areng di sana, kalau air itu anak itu akan bermain nanti. Kalau di mana Bun? Kalau dikasih air, Kasih air. dia akan bermain di situ, nggak akan masuk. Nggak jadi ngambil. Nah, jarum sama cabai merah taruh di sini, uangnya taruh di sini, udah. Oke. Jarumnya apa aja ya Bun? Ini jarum jahit nih. Tapi dengan apa-apa. seperti ini dijamin ya bahwa tuyul itu Insya Allah, nanti insya Allah, insya nggak Allah. akan berani lagi nih Nggak. masuk rumah ini atau menyentuh uang ini. Nah, uangnya taruh di sini, ditutup, doain, mudah-mudahan selamat. Udah gitu aja, tapi di sana harus dibakarin Bu Ade. Iya, Untuk 3 hari lah atau seminggu, bakar aja tuh. Areng, tahu areng kan ya? Iya, tahu. Nah, kemudian ada Cabai. cabai merah yang kering, bakar. Maaf ya Bu Ade. Jadi gini Bu Ade, sekarang untuk mengantisipasi mungkin yang saya bicarakan tadi bisa Bu Ade sementara ditularkan ke yang hilang. Nah gitu kan. Nah sekarang kalau warung bagaimana kan gitu, di kotak kasih aja itu, kasih di kotak itu juga dikasih seperti ini. Nah kasih tahu si Babe tadi juga, kasih itu. Paham ya Bu Ade ya, karena apa? Untuk mengantisipasi semuanya. Kalau memang mau ya nggak apa-apa dibakar api sama areng, kasih cabai, ya sudah, hilangnya kemana nanti? Dia nggak akan datang. Ya kalau kepengen tahu tuyul kan gitu kan, datang jam 11, rumahnya dibuka. Nah di situ kasih aja air sama kelereng atau air sama ikan kecil-kecil gitu, dia akan datang, akan main itu. Ya, karena kan memang sebetulnya kalau miara tuyul itu otomatis orang yang piara tuyul itu sudah memberikan persetujuan nanti. Kalau dia sudah tidak jadi manusia lagi, sudah meninggal, ruhnya ikut bergabung ke rombongan-rombongan itu. Kalau yang ekstrim lagi kan, kalau kamu tidak menepati janjimu, nanti keluarga kamu, anak keturunan kamu akan mati usia muda dan sebagainya. Nah semuanya juga akan masuk menjadi kelompok di sana. Dan terus akan berkarya nanti di kelompok itu. Karena kan memang pada prinsipnya kan kehidupan itu kan berkoloni ya. Nggak habis-habis, tergantung nanti mencapai kesadarannya kan seperti apa. Oke, penikmat ganjil misteri, selesai sudah penelusuran aku dan Bunda Retno juga ya sebagai ahli spiritual nih menjelajahi daerah ini yang dimana dikenal sebagai tempat apa Bun? Tuyul-tuyul berkeliaran. Nah, makasih juga nih buat Bunda ya udah membantu Sama-sama. kita tadi sempat menangkap tuyulnya juga, mungkin mana Bun? ini. Dia masih ada di sini Masih. ternyata ya. Dan rencananya sama Bunda ini mau langsung dibuang Di kali Angke. balik lagi ke asalnya ya. Ya ke asalnya aja, kasihan lah. Ya dari Mungkin masih punya lagi ya, silahkan. Nah, iya Bun. Terus juga aku mau kepo nih, satu lagi masih ada yang ketinggalan. Nah, penasaran, kita bisik-bisik dulu ya. Kenapa sih Bun dari sekian banyak rumah-rumah yang ada di sini, mungkin Bunda jelasin nih, kenapa korbannya itu rata-rata yang punya warung? Karena dia selalu punya uang. Dan pasti tuyul itu perjanjiannya yang membeli itu akan ditanya,
ini daerah mana yang akan dioperasikan kan itu. Oh saya minta operasinya dekat-dekat rumah saya saja lah kan gitu, karena rumah-rumah sekitar daerah saya itu banyak yang apa namanya tuh warung, kemudian pengontrak kan itu kan uang semuanya. Pasti orang kalau kos kontrak itu yang diincar adalah yang punya kontrakan. Nah di situ, dan yang punya kontrakan pun ya sering kehilangan juga. Kalau pesan saya, bekerjalah sebaik-baiknya untuk mencari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki yang tidak halal. Contohnya ngiprit, pesugihan, tuyul, itu kan semuanya pesugihan. Yang nanti berakibatnya adalah di keluarganya sendiri. Jadi yang pelaku yang mempunyai tuyul tadi atau yang sebangsa pesugihan tadi. Sayangilah keluargamu, dekatkanlah kepada Tuhanmu, dekatkanlah kepada kuasa yang memberi hidup kamu, yaitu Tuhan Maha Kuasa,